Selamat malam teman-teman dan para pendengar. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2, Tim Merah, Angkatan ke-30, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang tentang nilai-nilai dasar PNS yang biasa disebut aneka. Nah, sebelumnya, perkenalkan, kami adalah calon PNS Kemendesa PDTT, ada saya sendiri, Dwi Supatmi, kemudian ada rekan saya, ada Mas Arif Atmaja, kemudian ada Mas Irfan Santoso, dan ada Mbak Syifa Paujia. Nah, berbicara tentang aneka, apa itu aneka? Secara singkatnya, aneka ini adalah kependekan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang wajib dimiliki PNS dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Mungkin teman-teman bisa membantu menjelaskan secara singkat terkait nilai-nilai tersebut. Silakan Mas Arif, Mas Irfan, dan Mbak Syifa. Ya Mbak, terima kasih Mbak Dwi. Aneka untuk yang pertama itu ada A dari akuntabilitas. Ini merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, kemudian setelah akuntabilitas ada nasionalisme, yaitu ada cinta pada tanah air, ras, bahasa, sejarah, dan budaya, dengan outputnya adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, yang selanjutnya yaitu terkait etika publik, merupakan standar perilaku terkait baik atau buruk, benar atau salah bagi seorang warga negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan pelayanan kepada publik. Selanjutnya, nilai aneka yang selanjutnya yaitu komitmen mutu, merupakan pemahaman terkait konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu suatu organisasi dalam menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Dikaitkan dengan pemerintahan, yaitu terkait pemberian layanan pemerintah. Yang selanjutnya mungkin Mbak Syifa. Yang terakhir adalah anti korupsi. Anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi. Selanjutnya saya kembalikan pada Mbak Dwi. Baik, terima kasih pemaparan singkat tentang masing-masing nilai dari nilai-nilai dasar PNS, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk bisa memahami nilai-nilai dasar ini lebih jauh, kita bisa melihat implementasi masa kini dengan menganalisis isu-isu kasus terkini. Nah, berdasar diskusi kemarin, kita memilih 4 kasus terkini. Kasus pertama, kita bahas satu persatu ya. Kasus pertama, bahwa pada Rabu 9 Juni 2021 kemarin, McD melakukan launching promo menu berupa BTS Meal. Nah, ini membuat sejumlah gerai di McD Indonesia padat pembeli, terutamanya penggemar boyband asal Korea Selatan yaitu BTS. Nah, ini kemudian berujung pada penyegelan sejumlah gerai karena menimbulkan kerumunan. Nah, kalau terkait isu ini tidak dikaitkan dengan nilai-nilai PNS, menurut teman-teman seperti apa ya? Ini mungkin bisa Mas Arif dan Mbak Syifa, silahkan. Iya, kalau kita lihat kan di sana terjadi kerumunan gitu kan, banyak orang mengantri gitu tanpa melakukan jaga jarak. Kemudian beberapa di antara mereka juga ada yang nggak pakai masker atau bahkan maskernya hanya berupa kain yang disebut buff itu. Nah, tentu saja hal ini melanggar bentuk pelanggaran dari prokes. Nah, ini merupakan contoh dari etika publik yang sebenarnya tidak patut ditiru gitu kan. Jadi hanya demi mendapatkan makanan dengan jumlah terbatas, mereka berebut tanpa mengindahkan progres. Padahal seperti yang kita ketahui kan, terutama setelah masa lebaran ini kan, kasus COVID-19 di Indonesia ini juga cukup ada kenaikan yang signifikan gitu kan. Dan ini terlihat dari mulai penuhnya rumah sakit yang merawat pasien COVID. Saya rasa itu sih untuk dari kita, dari sisi kacamata etika publik. Untuk nasionalismenya gimana Mbak Syifa? Sebenarnya K-pop ini sangat populer ya di kalangan remaja. Dampak fenomena ini membawa pada istilah imperialisme budaya yang merujuk pada proses sosial yang meliputi kepercayaan, nilai-nilai, pengetahuan dan norma perilaku, serta cara hidup dari suatu negara ke negara lain. Nah, efek langsungnya ini
dapat terkikisnya identitas dari kearifan lokal seperti adat istiadat, musik, serta cara hidup masyarakat lokal. Sekian pendapat dari saya balikan kembali kepada Mbak Dwi. Oke, terima kasih Mas Arief dan Mbak Syifa. Jadi dari kasus BTS Meal ini kita bisa melihat atau menilai dari sisi etika publik dan nasionalisme yang kurang terpenuhi. Nah, isu berikutnya adalah terkait korupsi bansos. Dalam sidang Tipikor pada Senin 8 Maret 2021, PPK pengadaan bansos sembako COVID-19, Joko Santoso mengungkapkan bahwa ex-Mensos Juliari Batubara menargetkan penerimaan 35 miliar dari pengadaan paket bantuan sosial COVID-19 di Kementerian Sosial. Nah, kalau untuk yang isu ini, menurut teman-teman bagaimana ya? Nah, ini bisa mungkin dari Mas Irfan dan Mas Arief. Oke Mbak Dwi, korupsi. Korupsi sudah jelas bertentangan dengan nilai aneka itu sendiri. Ditambah lagi terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat publik sebagai pelaku korupsi tersebut, yang dilakukan oleh Menteri Sosial itu sendiri. Dan yang lebih peliknya lagi yaitu hal yang dikorupsinya itu terkait dana bantuan sosial COVID-19. Hal tersebut menjadi potret buruk penyelenggaraan pemerintah, khususnya dalam penanganan COVID-19. Siogianya, kita sebagai ASN perlu menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan kita guna mencegah terjadinya hal tersebut di masa akan datang, serta memperkuat fondasi nilai-nilai dasar aneka sebagai pemahaman ASN dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai ASN. Itu Mbak kalau dari pemahaman saya. Mungkin Mas Arief bisa menambahkan. Ya, setuju sih Mas Irfan. Sebenarnya para pelakunya ini juga kalau kita sangkutkan dengan nilai-nilai anti korupsi, ya mereka ini sebenarnya sudah berbuat tidak jujur, tidak peduli, kemudian juga tidak bertanggung jawab gitu. Dan bagaimana bantuan yang seyogianya dipakai untuk meringankan beban orang lain ini malah dikurangi jumlahnya kan. Nah, ini tentu juga kita nanti berbicara juga akan menjadi dampak merusak tatanan ekonomi gitu. Jadi pemborosan dari sisi negara, kerugian juga, kemudian juga keuntungan dari sisi penerimanya juga berkurang. Kemudian bila kita bicarakan dampaknya secara keseluruhan itu, ini juga merusak tatanan politik gitu. Jadi menjadikan masyarakat tidak percaya gitu kan pemerintah gitu. Jadi pemerintahnya aja tidak berbuat jujur gitu. Bagaimana kita diperintah gitu kan, seperti itu. Jadi itu sih dampaknya sebenarnya bisa meluas gitu, tidak hanya menyangkut soal bantuan yang dipotong ini sih Mas. Setuju Mas. Baik, terima kasih Mas Arief dan Mas Irfan. Jadi dari kasus korupsi bansos kita bisa menilai bahwa kasus ini melanggar nilai-nilai anti korupsi serta menimbulkan dampak yang meluas baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Oke, kita beralih ke kasus berikutnya yaitu terkait PNS fiktif, bahwa Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan adanya 97.000 data PNS fiktif yang mendapatkan gaji hingga iuran pensiun pada tahun 2014. Ini diduga datanya karena tidak mengikuti pemutakhiran data atau merupakan akibat tidak melakukan input akibat kesulitan akses informasi ataupun sakit serta alasan lain. Nah, kalau yang kasus ini menurut teman-teman seperti apa analisisnya? Mungkin dari Mbak Syifa dan Mas Arief, silakan. Iya, jadi satu nilai kalau kita lihat dari kacamata komitmen mutu ya, kalau kasusnya banyak pegawai bayangan ini sebenarnya menimbulkan masalah efisiensi gitu. Jadi pengeluaran negara cukup besar, tapi pada kenyataannya ada sekitar puluhan ribu warga pegawai yang tidak ada hasil kerjanya gitu kan. Jadi karena dia bayangan jadi juga hasil kerja tidak ada. Jadi termasuk pemborosan juga. Tapi kita perlu apresiasi juga, mereka sudah ada menyiapkan sistem berupa My SAPK. Ini juga termasuk perbaikan mutu dengan melakukan inovasi ya. Jadi diharapkan dengan pendataan yang lebih teratur, kemudian data yang lebih real dan lebih jujur, ini nantinya akan berdampak positif pada nilai produktivitas instansi gitu tentunya.
Kalau itu sih dari pendapat saya. Kalau menurut Mbak Syifa gimana? Saya setuju pendapat dari Mas Arif. PK ini satu terobosan yang menurut saya solutif ya untuk menangani kasus ini gitu kan. Selain dapat secara mandiri kita mengisi gitu, juga bisa meminimalisir data-data yang tidak valid gitu, data-data yang data PNS yang memang sebenarnya sudah tidak ada, atau memang data PNS yang sudah fiktif gitu. Oke, terima kasih. Itu pendapat dari saya kembalikan kepada Mbak Du. Terima kasih. Jadi dari kasus PNS fiktif ini di satu sisi memang kurang baik, tapi di sisi lain mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan mutu atau memenuhi komitmen mutu, nilai-nilai komitmen mutu. Oke, kasus yang terakhir adalah terkait kebijakan WFO dan WFH. Sehubungan dengan adanya pandemi, banyak instansi yang mulai mengadakan kebijakan WFO dan WFH. Nah, pada satu sisi ini memang baik karena membantu menekan penyebaran COVID-19. Tapi di sisi lain rawan presensi dimanipulasi serta kinerja yang kurang terawasi. Nah, kalau menurut teman-teman kebijakan ini seperti apa ya? Mungkin bisa ditanggapi oleh Mas Irfan dan Mbak Syifa. Silahkan. Oke Mbak Dwi, terkait kondisi tersebut, kondisi pandemi banyak mempengaruhi pola kerja pegawai masa kini ya, dengan pembagian sistem kerjanya yang WFO dan WFH. Hal tersebut memberi celah bagi oknum ASN untuk melakukan tindakan indisipliner. Hal tersebut juga bertentangan dengan nilai aneka terkait integritas. Untuk itu, perlu dilakukan pembinaan oleh pejabat pembina kepegawaian di organisasi tersebut, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Sebenarnya, sebagai ASN yang baik, hambatan terkait sistem kerja yang baru seharusnya bukan menjadi halangan bagi mereka dalam meningkatkan kinerjanya. Karena pada dasarnya sistem reformasi birokrasi yang baru menuntut para ASN untuk bertindak kreatif dalam rangka memenuhi target kinerjanya, bukan malah melakukan tindakan indisipliner seperti contoh kasus tersebut. Itu sih pandangan saya, Mbak. Mungkin Mbak Syifa punya pandangan lain? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau yang absen telat hadir atau disebut presensi ini, jika di rumah ya atau jika WFH ini tidak terlalu ini ya, maksudnya tidak terlalu efektif ya, karena sebenarnya jika kita WFH pun kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita gitu. Terus adanya juga memunculkan ide kreatif seperti presensi online gitu. Ini juga bisa meminimalisir adanya kecurangan ASN yang tidak bisa titip absen menggunakan sidik jari. Nah, selain itu juga bisa memanfaatkan teknologi GPS mendukung validasi lokasi ASN. Gitu. Apakah ASN itu kerja di rumah atau kerja di kafe? Menurut pendapat saya seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Dwi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jadi demikian diskusi kita terkait bagaimana isu-isu terkini ini bila dipandang dengan nilai-nilai dasar PNS. Iya, aneka. Nah, mungkin dari hasil diskusi tersebut ada closing statement dari teman-teman terkait bagaimana nilai-nilai aneka ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, mungkin dari Mas Arif, Mas Irfan, kemudian Mbak Syifa. Penerapan aneka bagi kita sebagai PNS dapat kita mulai dengan selalu berbuat jujur, kemudian menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di sekitar kita. Oke, bagi saya, jadilah ASN yang memegang prinsip dasar aneka, karena wujud keberhasilan reformasi birokrasi ada di tangan kita semua. Menurut saya, jadilah ASN yang menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena kita sebagai ASN adalah contoh yang dilihat oleh masyarakat akan pentingnya peraturan pemerintah. Oke, jadi kita sebagai
calon ASN atau ASN harus memberi teladan yang baik, membantu keberhasilan reformasi birokrasi, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan terakhir dari saya, kita sebagai ASN harus benar-benar menjalankan peran kita sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Nah, demikian mungkin dari kelompok 2 tim merah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.